Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak Olim. Kembali lagi sama Kak Farida dan Kak Olim. Haleluya. Gimana adik-adik di rumah kabarnya? Luar biasa. Yes. Pasti luar biasa. Haleluya. Kembali lagi kita ada di ibadah online kita. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Haleluya. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Yesus, terima kasih. Selamat Tuhan. pagi Haleluya. Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada pagi hari ini boleh lagi kami Tuhan beribadah online sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Haleluya. Mari Engkau yang pimpin, Engkau yang urapi, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, firman Tuhan bahkan sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami Amin. Tuhan. Haleluya. Bertahta Tuhan di setiap ibadah kami, setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Anak sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bersuka cita? Saya. Angkat tangan. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian kita. Oh, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Oh, sukacitaku parang-pampang sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku parang-pampang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya siapa? Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, sukacitaku, haleluya. Oh, sukacitaku parang-pampang ku temukan juru selamat. Oh, sukacitaku parang-pampang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Puji Tuhan. Masih semangat semuanya? Semangat dong, Kak. Semangat dong. Haleluya. Kalau begitu kita sambung pujian kita, I love you Jesus. Siapa yang suka cinta sama Tuhan? Saya Angkat pastinya. tangannya. Haleluya. Mari naikkan pujian I love you Jesus. Semua boleh pakai gerakan ya. Boleh tepuk tangan semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat lagu pujian kita. Firman-Mu pelita bagiku. Haleluya. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu, mari siapkan hatinya. Haleluya. Bagi kakiku
Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik, Engkau lindungi dimanapun kami berada Tuhan. Engkau menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan, menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah selesai memuji menyembah Engkau, mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi bekal bagi kehidupan kami, menjadi berkat bagi kesemua orang ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Semoga itu berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah meninggikan nama Tuhan. Kita akan memulai firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik semua duduk diam, siapkan Alkitabmu, duduk fokus. Dan hari ini kakak mau cerita firman Tuhan yang berjudul Abram, sahabat Tuhan. Sebelum dia berganti nama menjadi Abraham, namanya adalah Abram. Nah, Abram itu adalah sahabat Tuhan. Jadi kakak mau cerita gimana jadinya, gimana caranya ya, kok bisa sih Abram menjadi sahabat Tuhan? Nah, cerita hari ini diambil dari ayat Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nanti di sela-sela cerita kakak, nanti kakak akan bacain ayatnya buat adik-adik semua. Nah, sekarang kakak mau cerita dulu. 2 minggu lalu Kak Olive sudah bawa cerita tentang Menara Babel. Siapa yang masih ingat? Ya, tentang Menara Babel. Sekarang kakak mau cerita tentang Abram, di mana dia diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan berhala-berhalanya, dan dia taat akan perintah Tuhan. Jadi Abram ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk maksud sesuatu tertentu. Dan pada suatu hari di Kejadian 12 ayat 1. Nih, di gambar yang pertama tuh, di gambar yang kakak kasih. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, teringat di gambar selanjutnya. Di gambar selanjutnya ada gambar dia bilang, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Dan dia ingat akan perintah Tuhan itu. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Di ayat 3, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ya itu di gambarnya. Di ayat itu dia bilang akan menjadi bangsa yang besar. Abram itu adalah bapak sejumlah banyak bangsa. Udah pernah kan diceritain? Itu adalah janji Tuhan kepada Abram. Di gambar selanjutnya, next. Di ayat 4, di Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi Abram itu pergi bersama istrinya dan saudaranya Lot, dan juga bersama-sama beberapa orang-orang yang dia peroleh dari Haran. Coba gambarnya next. Di situ ada gambar peta tuh, lihat kakak bikin kan? Ada gambar peta. Jadi dulu Abram itu di Ur, sekarang dia berangkat ke Haran. Nah, Abram di ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran.
Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Mereka berangkat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Abram mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan suruh pergi ke sini, dia pergi ke situ. Ke sini. Terus Tuhan suruh pergi ke Haran, dia pergi ke Haran. Dan next, akhirnya dia pergi berangkat bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan istrinya Sarai dan Lot dan orang-orang yang didapatinya di Haran. Mereka berjalan dan akhirnya next gambarnya, akhirnya mereka sampai di Sikhem. Sampai di Sikhem. Dari Haran mereka berjalan ke Sikhem. Dari Haran akhirnya mereka berjalan ke negeri, namanya adalah negeri yang di suatu tempat dekat Sikhem. Di ayat 6 kakak bacain, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Mereka akhirnya tiba di Sikhem. Dari Haran ke Sikhem. Dan akhirnya mereka sampai. Setelah itu di situ Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di gambar selanjutnya Tuhan menampakkan diri, dan di ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Akhirnya dia mendirikan mezbah Tuhan. Gambarnya selanjutnya, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, tempat dia beribadah, dan dia selalu mengikuti setiap perintah Tuhan. Tuhan suruh bikin mezbah Tuhan, dia bikin. Tuhan suruh pergi ke Sikhem, dia pergi. Dan setelah dari Sikhem, kemudian dia pindah lagi. Next. Kemudian di ayat 8 dia pindah lagi, kakak bacain. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dari Sikhem dia berangkat ke Betel. Dia perjalanannya panjang banget. Dia selalu mendengarkan apa yang Tuhan suruh. Dia tidak pernah, Tuhan saya capek, aku gak mau lagi ke situ. Dia mau menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Dia mau menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau seperti orang-orang sebelum zaman Abram, yaitu Hawa dan Adam yang tidak menuruti firman Tuhan. Orang-orang pada zaman Nuh yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan dia mau menjadi seorang anak Tuhan yang taat, yang tidak durhaka kepada Tuhan, yang menuruti segala firman-Nya. Dan mereka akhirnya berjalan, tahun berganti tahun, melewati sungai, melewati padang gurun. Terus dan makin lama makin jauh sampai terakhir ke Betel. Dan setelah dari Betel mereka berjalan lagi. Dibaca lagi ayatnya. Dan setelah itu dia berjalan, akhirnya sampailah dia di Negeb. Ada di gambar selanjutnya. Di ayat 9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Dari Betel dia ke Negeb. Sangat jauh perjalanannya. Dia tidak pernah Tuhan, aku capek. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia menuruti setiap perintah Tuhan. Dia menuruti setiap apa yang Tuhan kehendaki. Kamu harus berjalan ke sana, dan Tuhan pasti akan memberkati Abram. Dia memberkati karena Abram taat dan setia. Terus Tuhan juga pernah bilang sama Abram di Kejadian 13. Kakak baca ini ayatnya, Kejadian 13 ayat 15.
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi tadi gambar yang kakak kasih dari tanah Kanaan, terus dari Kanaan, baru habis dari Kanaan dari Haran ke Kanaan, habis dari Kanaan ke Sikem, baru ke Betel, baru yang terakhir ke Negeb. Itu semua nanti akan diberikan kepada Abram, karena itu adalah hasil upah yang diterima oleh Abram karena taat akan perintah Tuhan. Semuanya sampai Negeb semuanya dikasih sama Abram, dan nanti dia akan berjalan terus sesuai dengan perintah Tuhan. Itu juga akan menjadi milik Abram. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan kepada Abram, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Terus Abram sempat tidak pernah dia berpikir tidak mungkin. Tapi dia percaya kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia membuat mezbah Tuhan, dan itu adalah salah satu cara dia untuk menyembah kepada Tuhan, cara yang terbaik yang dilakukan oleh Abram kepada Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari apa yang dikatakan kepada Abram. Terus dia selalu memberikan apa yang Abram perlukan. Tuhan selalu menyertai kemanapun Abram melangkah, bersama Sarah, bersama Lot, bahkan menjelajahi seluruh negeri yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang kan judul hari ini kan adalah Abram sahabat Allah. Kakak mau nanya, kenapa dari cerita yang tadi kakak ceritain, kenapa Abram disebut sahabat Allah? Udah habis ya gambarnya kakak. Kenapa? Siapa yang tahu? Boleh jawab di rumah ya. Kenapa Abram disebut sahabat Allah? Karena Abram melakukan setiap kehendak Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan juga bilang, Abram, kamu adalah sahabatku. Siapa di sini siapa adik-adik semua yang punya sahabat? Misalnya Abang Gio sahabatnya siapa di sekolah? Terus Abang Muel siapa sahabatnya? Pasti kalau misalkan kalian jadi anak yang baik, pasti sahabat kalian mau bersahabat dengan adik-adik semua. Kalau kalian melakukan apa yang baik di depan teman-teman, di depan sahabat-sahabat kalian. Jadi harus jadi anak yang baik biar sahabatnya juga mau berteman dengan kalian. Sama seperti Abram, dia menjadi seorang yang anak Tuhan yang baik. Dia selalu mendengarkan perintah Tuhan, dan dia mau melakukan setiap kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan apa syaratnya? Coba kakak mau kasih sesuatu ya. Syarat untuk menjadi sahabat Tuhan banyak banget, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik semua pasti bisa melakukannya. Yang pertama, dengerin, taati firman Tuhan. Firman Tuhan banyak kan dibilang jangan berbohong, jangan mencuri, jangan suka bertengkar, jangan suka berkelahi, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Banyak banget kehendak Tuhan yang bisa kita lakukan. Tolong menolong, terus menghormati orang tua, dan saling mengasihi. Banyak sekali. Banyak banget perintah-perintah yang ditulis oleh Alkitab, dan kita harus taat itu semua. Taatilah perintah itu supaya Tuhan Yesus mau mengakui kita sebagai sahabatnya. Kita baca yuk ayat mas kita hari ini. Di Yohanes 15 ayat
ayat 15. Maksudnya ayat 14, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Kakak bacain lagi ya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi adik-adik semua, kakak, guru-guru sekolah minggu yang lain, papa mama, bisa menjadi sahabat Tuhan sama seperti Abram. Tapi kita harus melakukan kehendaknya. Kita harus melakukan kehendak Tuhan, setiap perintah Tuhan, setiap apa yang Tuhan perintahkan di Alkitab, kita harus lakukan itu agar kita menjadi sahabat Tuhan. Itulah cerita kakak hari ini tentang Abram yang menjadi sahabat Allah. Dia menjadi sahabat Tuhan karena Abram seorang anak Tuhan yang baik, taat kepada perintah Tuhan, dan melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan untuk Abram lakukan. Dan ia lakukannya dan ia mentaati itu semua. Jadi adik-adik semua harus melakukan kehendak Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, agar kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Terima kasih adik-adik semua. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, ku mau melakukan kehendak-Mu. Haleluya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh mengingatkan kita untuk kita menuruti setiap firman Tuhan agar kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Kita angkat pujian, ku mau melakukan kehendak-Mu. Kita mau melakukan kehendak firman Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun juga, baik di rumah, di gereja, dimanapun kalian berada, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Ku mau melakukan kehendak-Mu.
kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami menuruti setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menuruti setiap apapun yang Kau perintahkan kepada kami Yesus. Karena kehendak Tuhan baik untuk kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak yang takut akan perintah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat di rumah dan di sekolah, di gereja dimanapun juga, ku mau melakukan kehendak-Mu. Kehendak-Mu baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami mau Tuhan menjadi seperti Abraham yang takut akan Tuhan, mendengarkan setiap kehendak Tuhan, karena itu baik untuk kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap kehendak-Mu baik untuk kami semua Tuhan. Tuhan berkati Bapa, guru-guru sekolah minggu yang telah melayani pada hari ini, berkati mereka semua yang terlibat Tuhan dalam pengambilan video sekolah minggu ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Tuhan, tolong Bapa anak-anak Tuhan yang ada di rumah, di mana mereka berada, berikan mereka kesehatan, perlindungan daripada Tuhan, berikan mereka kepintaran Tuhan, agar mereka Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang baik, hormat kepada kedua orang tuanya dan kepada semua orang Tuhan yang ada di sekelilingnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu.